ولمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Berharap mudah-mudahan segala kebaikan yang pernah kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Sebelumnya perlu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum, Rabbana fataqabbal ya karim. Yang menjadi tugas kita setelah Ramadan, ada satu pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita dapatkan dari bulan Ramadan? Dan sejauh mana bulan Ramadan membawa nilai-nilai perubahan ke dalam hidup kita? Pertanyaan ini penting sebagai bentuk introspeksi diri kita, sebagai koreksi atas kekurangan-kekurangan kita. Sebagian orang beranggapan bahwasanya Idul Fitri yang tanggal 1 Syawal tadi kita laksanakan itu adalah hari kemenangan. Jujur, tapi kemenangan bagi siapa? Apakah bagi kita ataukah hanya orang-orang tertentu? Ada yang beranggapan Idul Fitri itu hari pembalasan. Jujur, karena memang itu hadis Rasulullah bahwa di Idul Fitri di 1 Syawal itu malaikat berbaris sepanjang jalan, mereka menyambut, memintakan ampun kepada orang yang berangkat ke masjid. Setelah mereka kembali, setelah orang-orang kembali dari masjid, malaikat itu memintakan ampun kepada Allah sehingga setelah sampai ke rumah sudah dalam keadaan bersih. Jujur, hari pembalasan, tapi apakah untuk kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan
yang kita sendiri harus tahu diri. Terkadang kita kepedean. Minal a'idin wal faizin, kita kembali kepada fitrah, merasa bersih. Wal faizin, kita merasa menang dan beruntung, padahal kita kalah. Nah, maka ini yang harus menjadi koreksi untuk kita, karena manusia itu kadang mau baik kalau kadang mau mengoreksi diri. Manusia itu sampai kapanpun kadang mau berubah kalau kadang merasa dengan kekurangan dirinya, merasa lagi terus, merasa bujur terus, merasa benar terus, sampai hari kiamat manusia itu kadang mau berubah. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai bentuk kita mengintrospeksi diri kita, jangan menilai orang. Melihat orang imbah tuntung, imbah hari raya bahasa sambat, niat kepada harapan diterima puasanya, kita ada tahu. Nah, maka bentuk pertanyaan kita kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita dapatkan dari bulan Ramadan, dan sejauh mana Ramadan membawa perubahan ke dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk dari orang yang menang dalam perjuangan selama 1 bulan Ramadan tadi, ataukah kita termasuk daripada orang-orang yang sebujurnya telah kalah? Penentuannya kapan? Penentuannya 1 Syawal sampai hari ini penentuannya. Kita lihat adakah perubahan di dalam hidup kita. Orang beranggapan kemenangan di bulan Ramadan atas perjuangan melawan hawa nafsu itu ditandai dengan takbir yang bergema di mana-mana. Bujur, tapi tidak sepenuhnya itu. Sebagian ada yang mengartikan kemenangan itu ditandai dengan banyaknya makanan yang disurungi, banyaknya bagus dan hanyarnya pakaian yang kita gunakan. Kemenangan itu seakan-akan ditandai dengan penuhnya masjid di hari raya Idul Fitri itu, padahal imbah hari raya Idul Fitri kosong pulang masjidnya. Nah, sebagian orang ada menandai kemenangan dengan padahal lain. Kemenangan kita selama 1 bulan itu kita lihat setelah Ramadan ini. Nilai-nilai perubahan di dalam kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Dan memang itu tujuan Allah Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. Allah memerintahkan kita berpuasa bukan untuk Allah. Kalau karena kita misalnya seharian kada makan, lalu stok makanan banyak, seharian kada minum, stok banyak kada berkurang, Allah tambah sugih, ada itu. Atau karena kita makan seduniaan berimbai, minum beimbai, lalu makanan milik Allah berkurang, minuman milik Allah banyak, air milik Allah berkurang, lalu Allah jadi miskin. Ada juga. Nah, maka tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di sini kita hendak melihat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa itu la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita manusia agar setelah Ramadan menjadi manusia dengan ketakwaan yang lebih meningkat, ketakwaannya lebih bagus. La'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita manusia yang ibadahnya semakin bagus setelah Ramadan. Karena ada sebagian, bukan sebagian, kebanyakan. Makanya kata Al-Imam Bishr Al-Hafidh, beliau mengatakan, Bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia, ya'rifuna Allah, alladzina ya'rifuna Allah, la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka-mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan mereka tidak menyembah Allah kecuali di bulan
Ramadan, imbah tuntung Ramadan, masjidnya sunyi. Imbah tuntung bulan puasa, langgarnya sunyi. Nah, kecuali imbah tuntung kesurungan dibakar. Tadarusnya bulan Ramadan, setelah Ramadan jangankan tadarusan, mikrofonnya hilangan. Tengah malam bulan Ramadan bangun sembahyang, imbah tuntung Ramadan, jangankan sembahyang tengah malam, subuhnya aja belandau. Bulan Ramadan rajin bersedekah, memberi makan, membukakan orang berpuasa. Imbah tuntung Ramadan parai. Nah, padahal kan tujuan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini mendidik kita la'allakum tattaqun, untuk menjadi manusia yang nilai ibadahnya itu semakin meningkat setelah Ramadan. Makanya pian luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan kalau di bulan Ramadan setiap malam bangun. Setelah Ramadan tetap bangun. Nabi itu dermawannya luar biasa di dalam bulan Ramadan. Setelah Ramadan tetap dermawan. Ini karena bulan puasa aja berbagi ampau imbah tuntung puasa. Rasulullah itu luar biasa, la'allakum tattaqunnya. Nilai-nilai puasa itu membawa kebaikan di dalam hidup. Ekonominya pasti bagus. Kalau bujur-bujur kita berpuasa, ekonomi kita stabil. La'allakum tattaqun, tujuan Allah untuk memerintahkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia dengan kesehatan yang lebih baik lagi setelah Ramadan. Artinya maka kan di dalam hadis Nabi itu sumu tasihhu, puasalah kalian kata Nabi, niscaya kalian sehat. Kan itu yang menyampaikan Rasulullah, puasa ujar Nabi pasti sehat. Makanya bebinian imbah melahirkan itu paling bagus puasa putih itu paling bagus. Kenapa? Untuk mengembalikan dan mempercepat kesembuhan itu dengan puasa. Maka ujar Nabi, sumu tasihhu, puasalah kalian pasti kalian sehat. Ini kata imbah tuntung puasa, asam urat kambuh, tensi darah naik, apalagi apa, kolesterol naik. Tapi orangnya puasa beda, ini dasar pada puasa, asam uratnya bertambah, itu dasarnya pada puasa. Ini orangnya puasa, tapi imbah tuntung puasa penyakit datangan. Maka kan ujar Nabi, puasalah kalian pasti sehat. Ini Nabi yang salahkah berucap atau cara berpuasa kita yang masih belum bujur? La'allakum tattaqun, tujuannya untuk menjadikan kita manusia-manusia yang baik. Ini kata imbah tuntung Ramadan, untungnya ucapannya kada berubah, perbuatannya masih ketujuh, mengganggu, menyakiti orang. Telinganya masih ketujuh, mendengar aib dan kekurangan orang. Muntungnya masih ketujuh, memfitnah, menggibah, mengunyah keburukan orang. Akhlaknya kada berubah. Maka kan Allah berjanji, la'allakum tattaqun, pasti kalian berubah ujar Allah setelah puasa. Muntung mulut kalian, ucapan kalian pasti berubah lebih baik. Mata kalian akan lebih baik, pendengaran kalian akan lebih baik, tangan kalian akan lebih baik, kaki kalian akan lebih baik. Nah, kalau memang itu terjadi di dalam hidup kita, artinya setelah Ramadan ketakwaan kita semakin bertambah,
ibadah kita semakin bagus, ekonomi kita semakin stabil, apalagi kesehatan kita semakin membaik. Imbah itu apalagi akhlak kita, perilaku kita semakin bagus. Nah, kalau itu yang kita dapati di dalam hidup kita setelah Ramadan, maka sesungguhnya kita sudah termasuk minal aidin wal faizin, orang yang telah menang dalam perjuangan selama 1 bulan penuh. Kenapa? Hasilnya kelihatan la'allakum tattaqun. Pasti ada perubahan di dalam hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau ternyata setelah Ramadan ketakwaan kita semakin menurun, ibadah kita semakin berkurang, kesehatan kita semakin kada membaik, itu deh. Tamu-tamu yang tak diundang datangan, asam urat, kolesterol, darah, apalagi gawian kita tidak semakin membaik, lisan kita tidak ada perubahan, mata kita tidak ada perubahan, pendengaran kita tidak ada perubahan, maka minal aidin wal faizin itu bukan untuk kita, karena kita kalah. Di mana buktinya kita kalah? Kita tidak sesuai dengan tujuan Allah Ta'ala memerintahkan kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Hidup kalian pasti berubah ya Allah, pasti lebih baik. Kalau ternyata hidup kita tidak berubah, akhlak kita tidak lebih baik, ibadah tidak semakin meningkat, kita bukan termasuk minal aidin wal faizin, kita kalah. Nah, ini koreksi untuk diri kita masing-masing. Pertanyaan yang harus kita tanyakan ke dalam hati kita sebagai bentuk perbaikan diri kita. Kita ini harus sadar dengan kesalahan diri. Jangan merasa baik terus, jangan merasa sempurna terus gawian kita. Kalau kita merasa baik, kalau kita merasa bujur terus, sampai hari kiamat hidup kita kada mau baik. Kita perlu cermin kita dalam beribadah itu puasa Ramadan dilihat, kita bercermin, bujurkah sudah aku selama 1 bulan ini? Sempurna aja kah sudah perjuanganku selama 1 bulan ini? Nah, kita kiaskan pulang ke dalam hidup kita sama. Nah, itu kita perlu orang lain sebagai cermin diri kita. Kalau ulun merasa ulunnya bujur aja terus, kalau ulun merasa melilit bolang rapi aja terus, yang melihat pian. Kalau pian sambat buruk, bolang pian perot. Imbah pian sambat bolang ulun perot, bulik ulun merajuk. Esok ulun masih memakai yang perot juga. Esoknya masih perot. Kenapa? Karena ulun kadang mau bercermin dari orang lain. Kalau ulun merasa bagus saya terus, baju ulun hanyar misalnya nih, anak materi jadi hanyar misalnya, ulun melihat bagus, kayak melihat di belakang ada cat baju dia, ada pian menyambati ulun hanya nukar. Esok ulun pakai masih pakai baju yang di belakangnya ada cat, dan ulun kada terima ketika pian pakai. Nah, itu kan gambaran kita harus mengoreksi diri kita, ibadah kita selama Ramadan. Nah, kiasnya nanti tujuan dalam kehidupan kita ini, kita merasa terkadang bujur harus, tapi cerminan kita ini ada pada orang lain. Nah, tapi ini bagusnya lah kita bersyukur pada diri Tuhan. Kita bersyukur pada diri Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini Allah masih membukakan pintu rahmat-Nya bagi kita yang mungkin merasa ibadah sudah bagus, ibadah sudah banyak. Allah memberikan rahmat-Nya
di bulan Syawal ini bagi yang hendak menambah lagi nilai kebaikan, Allah Ta'ala sediakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi kita yang merasa kurang, nah ini nih di sini tadi kita harus merasa. Bagi kita yang merasa kurang dengan ibadah kita selama 1 bulan, mungkin kita puasa, muntong pada puasa. Kita puasa, mata pada puasa. Mungkin parut kita puasa, telinga kita pada puasa. Nah, itu kan kekurangan-kekurangan ibadah kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sedang Allah memberikan 6 hari jatah di bulan Syawal. Barang siapa man shoma Ramadan, kata Nabi, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan puasa Ramadan tadi dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka